Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Salam dari Pulau Bintan. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui buku cerita gitu. Belajar bahasa Inggris melalui buku cerita itu seru loh, karena kita sebenarnya belajar grammar juga loh dari situ. Saya lebih cenderung belajar dari buku cerita ketimbang dari buku-buku grammar kayak gini nih. Karena belajar dari buku-buku grammar kayak gini memang capek gitu, membosankan dan pusing gitu, konteksnya nggak ada gitu. Emang bisa belajar grammar dari buku cerita? Bisa kan. Kita kalau belajar dari buku cerita itu kan kalimat-kalimatnya grammarnya udah pasti bener, tensesnya udah pasti bener juga. Terus juga kalau ada audionya kita bisa dengerin, sekalian kita bisa latihan pronunciation-nya gitu loh. Dan kalau kalian tes-tes kayak English test begitu kan nggak ditanya what is past tense gitu. Jelasin tentang past tense dong gitu. Apaan sih past tense? Enggak kan, tapi dikasih contoh kalimat gini-gini diilangin terus ini isinya apa gitu kan. Ya kalian nggak perlu tahu bahwa kalian nggak disuruh menjelaskan past tense itu apa. Pokoknya isinya ini tepatnya kata yang tepatnya dalam bentuk apa nih sini gitu kan, langsung jadi begitu kan. Nah kalau kalian udah sering baca cerita itu nanti kalian akan tahu oh ini pasen, oh ini begini, oh ini biasanya begini. Walaupun kalian nggak tahu tensesnya apa, kalian tahu gitu, oh ini pastinya ini nih yang ini, kok yang itu ya enggak, yang lain nggak enak aja biasanya, nggak tahu. Biasanya gue denger para bule itu nggak gitu, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini biasanya yang gue denger gitu. Jadi kalian udah biasa, kalian karena sering baca, kalian sering dengar. Yuk langsung aja kita lihat ke layarnya ya. Jadi di sini ada cerita, ini ada 15 nih sampai. Tapi kita akan belajar satu-satu aja. Satu halaman per satu halaman gitu. Saya akan bahas juga artinya apa. Jadi kita akan belajar kosakatanya, kita akan lihat juga nanti tensesnya juga. Kalian akan melihat gitu. Biasanya kalau di buku cerita, tenses yang digunakan adalah past tense, lampau. Past tense itu lampau, udah terjadi. Karena memang biasanya cerita itu kan udah terjadi. Misalnya kayak, tahu nggak loh, kemarin si itu ke Bandung loh. Si itu ke Bandung beli ini kan, itu berarti ke Bandungnya udah terjadi kan. Makanya dia biasanya kalau buku cerita itu pakainya past tense gitu loh. Tapi sebenarnya nanti ketika mereka ngomong tiba-tiba berubah jadi present, present simple, terus present continuous atau segala macam yang lain gitu. Nanti kita akan bisa lihat dari situ gitu loh. Oke? Tapi narasi segala macam memang past tense. Oke, kita langsung aja ya. Nah, oke, saya akan bacakan dulu. Dan ini kebetulan ada audionya juga. Jadi kalau kalian mau latihan reading practice, ini banyak juga yang saya lihat banyak orang salah latihan reading practice. Dia cuman baca doang, ini kan ada bacaannya. Kalau nggak ada acuannya, kalian gimana tahu bacaan kalian benar gitu? Karena biasanya kalau orang Indonesia kan, ini kalau saya bacain ya, tanpa saya ada acuan gitu. The big street with its cafes and shops and people was behind them now. They walk slowly. It was quiet away from the cars and the noise. Kim was excited. She held on to Dave's hand. Ya kan? Saya nggak tahu, tapi begitu ada audionya. The big street with its cafes and shops and people was behind them now. Oh, dibacanya begitu. The big street with its Dan ini kalau kalian mau ada audio yang dibacakan sama si native ini bagus. Terus kalian bisa pakai Audacity. Ini software yang gratis. Kalian bisa ini download. Ini gratis nih Audacity. Saya biasanya pakai banget download Audacity. Nih jadi kalian bisa ini nih. Nih misalnya kalian mau dengerin yang mana nih? The big street was behind them now. Was behind them now. Kalian bisa gede ini. Was behind them now. Them now. Sininya aja nih. Them now. Ulang lagi. Them now. Them now. Them now. Them now. Them now. Them now. Kalian bisa ngikutin gitu. Benar-benar kalian ikutin. Terus kalau kalian pengen tahu udah bisa pelafalannya bagus atau enggak, coba kalian rekam pakai HP. Rekam terus bandingin sama itu. Udah bisa enggak? Banyak orang yang baca doang tanpa ada acuan audio, terus nanya ke native English speaker gitu. Native English speakernya disuruh benerin. Walk, bukan walk. Walked. Ya, walk. Bukan. Walked. Coba lagi. Walk. Bukan. Walked. Begitu aja sampai 1000 kali. Karena kalian untuk bisa ngucapin satu kata dengan benar itu gak bisa satu hari. Bisa gitu loh. Ada prosesnya, ada latihannya. Nah, ini caranya gitu. Oke.
Tanpa berlama-lama saya bacain dulu ya segini ya. Baru nanti kemudian kita dengar ini audionya dalam dia British accent. Saya nggak terlalu bisa British accent. Nanti saya akan coba ngikutin. Tapi kalian akan lihat bahwa saya nggak bisa ngikutin persis karena ini British accent. Saya nggak bisa gitu. Nggak terbiasa. Saya lebih suka American accent dan lebih banyak nonton video-video Amerika gitu, film-film Amerika. Jadi nggak terbiasa dengan British accent. Dan kalau diikutin nanti kalian akan lihat kalau saya akan coba ikutin. Bisa mirip nggak? Kalian akan lihat bukti bahwa nggak bisa sesaat itu langsung bisa, itu nggak mungkin gitu. Kalau saya mau melatih British accent ya saya ada acuan itu, saya ulang lagi, bahkan sampai saya bosen gitu. Oke, saya malas. Oke, langsung aja saya baca ya. Oke. Sampai sini aja ya, sampai bawah sini. The big street with its cafes and shops and people was behind them now. They walked slowly. It was quiet. Away from the cars and the noise, Kim was excited. She held onto Dave's hand. They were in a narrow street of tall houses and small shops. They heard a radio through an open window. A woman singing. Kim stopped and listened, but she did not understand the words. Her Spanish was good, but not very good. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pelan-pelan. Kalau kalian mau dengar dari ini versi si Britishnya, kita dengerin aja dulu ya. The big street, with its cafes and shops and people, was behind them now. They walked slowly. It was quiet. Away from the cars and the noise, Kim was excited. She held onto Dave's hand. They were in a narrow street of tall houses and small shops. They heard a radio through an open window. A woman singing. Kim stopped and listened, but she did not understand the words. Her Spanish was good, but not very good. Oke, segitu sampai situ ya. Oke, kita bahas sedikit. Oke, ini saya udah buat terjemahannya di sini sampai sini. The big street, big itu besar, street itu jalan, the itu disebutnya indefinite article, jadi kayak ada a, an. Nah, ini disebutnya dengan sebutan indefinite article. Sementara yang the ini sebutnya dengan definite article. Maksudnya apa sih? Dia mengacu, kalau the itu mengacu sesuatu yang udah pasti jelas, ketahuan gitu. Merujukannya, oh itu gitu. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita pakai itu untuk memperjelas. Tas itu. Tas yang mana? Ada tas tuh di sana. Tas yang mana? Tas itu. Jelas kan? Itu. The-nya tuh itu. Merujuk ke sesuatu yang jelas. Di sini, the big street, jalanan besar. Big itu besar, street jalanan. The big street, jalanan yang besar, jalanan besar yang mana? Yang itu tuh jalanan besar yang itu gitu. Tapi dia tersirat gitu di jalanan besar yang itu gitu. With its cafes ini bentuk plural dari cafe, cafes. Shops juga bentuk plural dari shop, bentuk banyaknya gitu. Cafe, shop, toko. Its itu menunjukkan kepunyaannya dari si jalan gitu. Its sama its ini beda. Kalian masih tahu kalau its pakai tanda petik begitu, singkatan dari it is. Tapi kalau its tanpa ada petiknya itu berarti kepunyaan. The big street with its cafes and shops, jalanan besar yang itu tuh gitu. With its cafe, with itu dengan kafe-kafenya dan toko-tokonya, and people tuh orang-orang. Was itu bentuk lampau dari is gitu loh. Was behind di belakang, them mereka, now itu sekarang gitu. Oke, saya akan jelaskan kata per kata dulu baru kemudian nanti dibenahin ya. Terjemahan kata per katanya seperti itu baru kemudian dibenahin seperti itu. Jalanan besar dengan kafe-kafe dan toko-toko dan orang-orang ada di belakang mereka sekarang gitu. Kalau dibuat jadi terjemahan yang lebih enak, jalanan besar
yang itu tuh gitu. Maksudnya itu nggak perlu, yang itu juga nggak perlu ditulis, makanya saya warnain hijau. Jalanan besar dengan kafe-kafe, toko-toko, dan orang-orangnya saat ini sudah berada di belakang mereka gitu. They walked slowly. Slowly itu perlahan. Nah ini walked, ini kita ngebahas pronunciation dikit ya. Biasanya orang Indonesia tuh id sama nggak id tuh susah bedain. Ini sama ini, bedanya apa sih? Bedanya nih, kalian dengar baik-baik ya. Ini kalau yang ini, they walk. Kalau yang ini, they walked. Yang ini, they walk. They walked. They walk. They walked. Tapi nanti ketika mereka udah cepet, itu udah jadi kayak sama aja. Kedengarannya sama aja kalau mereka udah ngomongnya cepet gitu. Tapi itu tadi saya lambatin. Kalau udah cepet tuh sama aja gitu. Terus ketahuannya walk atau pakai id dari mana, nanti grammarnya. Kalau dia nandain kemarin ya pasti kalian harus nulisnya pakai id gitu. Oh itu pas tuh pakai id karena kedengarannya kalian udah nggak bisa mengandalkan telinga kalian lagi gitu. Mereka akan tetap kedengarannya kayak nggak pakai id aja gitu. Gitu, jadi kayak gitu. Kalau dipelanin sepelan-pelannya baru kedengeran. Tapi kalau udah digabungin gitu, udah jadi kayak disebutnya connected speech. Dia gabungin gitu, udah hilang gitu. Jadi ini walked apa walk apa walked gitu kan? Itu kan jelas banget kan. Tapi mereka nggak ngomong kayak gitu. They walked slowly. Kita dengar di sini ya. Yang ini dia jelas ngomongnya gimana sih? Was behind them now. They walked slowly. Nggak jelas kan? Walk slowly. Dia udah nyambung tuh. They walk slowly. They walk slowly. They walked slowly. They walk slowly. They walked slowly. Id-nya nggak jelas di sini. Nggak kayak nggak ada gitu. Oke, mereka berjalan perlahan. It was quiet. It was quiet. It was quiet. Quiet itu sepi, sunyi. It was quiet. Oke, lagi. Away from the car. Away itu jauh. Away itu jauh. From itu dari. Cars itu mobil-mobil. Noise itu suara-suara berisik. Oke. Di suara-suara berisik. Kim was excited. Excited semangat, seneng, gembira gitu. Wah, antusias. Oke, jadi jauh dari mobil-mobil dan suara-suara bising. Kim antusias. Itu terjemahan kata-katanya seperti itu. Tapi kemudian saya rapihkan terjemahannya menjadi lebih enak, mudah untuk dimengerti. Berada jauh dari suara mobil-mobil dan keramaian, Kim merasa sangat bersemangat gitu. Kim merasa senang sekali gitu. Oke, kita dengar lagi. Away from the cars and the noise, Kim was excited. Kim was excited. Kim was excited. Excited. Saya nggak bisa tuh ngucapin kayak gitu. Kim was excited. Oke, she held on to Dave's hand. Nah ini ada apostrofi ini, sebutnya apostrofi, tanda petik ini. Kepunyaan Dave's hand. Dia memegang, held itu bentuk past tense dari hold. She hold on to Dave's hand. Itu kalau present. Tapi kalau past tense jadi she held on Dave's hand. Dia memegang tangannya Dave. Okay. They were in a narrow street of tall houses and small shops. Mereka berada in a narrow street. Narrow street itu jalan yang sempit. Kita lihat, buka Google ya. Narrow street. Ini cara kalian untuk tahu. Narrow street itu apa sih? Lihat images sini. Oh ini narrow street nih. Ini namanya narrow street nih. Tuh. Narrow street. Oke. They were in a narrow street. Mereka berada di jalan sempit. Dari rumah tall houses, rumah-rumah yang tinggi, dan small kecil. Shops itu toko-toko kecil. Oke. Jalannya sempit kan? Gitu kan, jalanan sempit gitu kan. Kita nyebutnya apa? Kalau bahasa orang Indonesia lebih nyebutnya jalanan kecil ya. Jalanan kecil ya. Oke, makanya kemudian saya terjemahkan sebagai, kalau mau terjemahin jalanan sempit ya nggak apa-apa. Mereka berada di jalan kecil yang ada di antara rumah-rumah yang tinggi dan toko-toko kecil. Oke, kemudian They heard a radio. Nah, ini penggunaan
Indefinite, definite tadi. They heard a radio. Mereka mendengar, heard itu mendengar. A radio, sebuah radio. Through, melalui. An open window. Open terbuka. Window, jendela. Mereka mendengar sebuah radio melalui sebuah jendela yang terbuka. Itu terjemahan kata perkataannya. A radio, mereka mendengar radio. Mereka mendengar suara radio kalau gampangnya begitu. Mereka mendengar suara radio. Radio yang mana? Nggak tahu gitu. Makanya indefinite sebutnya. Indefinite tuh nggak jelas gitu. Nggak jelas yang mana. They heard a radio. Mereka dengar radio gitu. Melalui dari jendela yang terbuka gitu. Kata-katanya adalah kemudian dirapihin. Dari jendela yang terbuka, mereka mendengar suara radio gitu. A woman singing. Ini indefinite lagi. A woman singing. A woman singing. Ada seorang wanita yang bernyanyi. Siapa wanita itu? Nggak tahu. Itulah kenapa dia pakainya e. Kalau the woman sings, wanita itu, orang-orang tahu wanita yang mana. Oh no, wanita yang itu tuh. Tapi kalau a woman singing, ada seorang wanita yang bernyanyi. Siapa wanitanya? Nggak tahu. Pokoknya ada yang nyanyi aja. Gitu. A woman singing, seorang wanita sedang bernyanyi gitu. Ada seorang wanita yang sedang bernyanyi gitu. Itu bisa juga diterjemahkan gitu. Ada seorang, biar lebih enak gitu. Ada seorang wanita yang sedang bernyanyi. Gitu. Kim stopped and listened. Nah ini lagi, nih id nih. Nih id, ya kan? Saya kasih gitu ya. Kim stopped and listened. Oke, ini bedanya antara ini stop dengan pakai id dengan enggak. Kim yang ini Kim stopped. Yang ini Kim stopped. Kim stop. Kim stopped. Ini saya lebayin ya. Kim stop. Kim stopped. Lagi. Kim stop. Kim stopped. Oke. Kim listen. Kim listened. Beda kan? Kim listen. Kim listened. Listen, listened. Listen, listened. Oke. Tapi ini sebenarnya Kim stop ini nggak ada. Dia harus pakai S. Kenapa? Aturan grammar. Ini Kim listen juga salah sebenarnya. Harusnya pakai S. Kim listens. Oke, aturan grammar. Itulah nanti kalian akan tahu. Dia stopped. Ini atau ini ya. Ini tuh nggak mungkin. Karena biasanya harus punya pakai S. Ya itu. Kalau gitu harusnya ini atau yang ini atau yang ini. Kalau kalian nggak dengar suara S-nya, ya berarti Kim stopped. Gitu. Kita dengar di sini ya. Kim stopped and listened. Kim stopped and listened. Kalian bisa dengar nggak ada id-nya? Dia ngelafalin ini loh. Id-nya ini dilafalin loh. Ini di sini id-nya dilafalin loh. Kim stopped and listened. Kim stopped and listened. Yang keduanya lebih kedengeran sih. Tapi sebenarnya ini kedengeran juga. Itu tinggal masalah pendengaran, kemampuan kalian mendengar sih. Lagi ya. Kim stopped and listened. 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 Dengerin deh, ada id-nya. Listened. 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 Ini saya lebayin. Listened. Kim stopped and listened. Listened. And listened. 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 Ada kan? Listened. Listened. Tapi nanti kalau udah cepet itu nggak terlalu kedengeran kayak di sini nih. Kim stopped. Ini nih saya masih dengar ada id-nya. Kim stopped and listened. Stopped. Stopped and stopped and stopped and Nih di sini. stopped and stopped and Stopped. stopped and Stopped and listen. Stopped and listen. Stopped and listen gitu kan. Kim stopped and listened. 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 Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kalian ada audionya begini, kalian bisa fokus di situ. Kim stopped and listened.
but she did not understand the words. Okay. Kim stopped and listened. Stop itu berhenti, listen itu mendengar. Kim berhenti dan mendengar, but she did not, tapi dia tidak understand, mengerti, the words, kata-katanya. Kim berhenti dan mendengar, tapi dia tidak mengerti kata-katanya. Kalau dibuat kalimatnya jadi lebih mudah untuk dimengerti, menjadi Kim berhenti dan mencoba untuk mendengarkan, tapi dia tidak mengerti apa yang dia dengarnya itu gitu, karena kata-katanya dalam bahasa Spanyol gitu, sementara dia orang Inggris gitu. Oke, kemudian her Spanish was good. Her Spanish was good, but not very good. Her Spanish was good. Her Spanish, bahasa Spanish itu bahasa Spanyol. Bahasa Spanyolnya bagus, but not very good. Tapi tidak bagus sekali gitu. Itu terjemahan kata-katanya. Kemudian kalau diberapin adalah bahasa Spanyolnya memang bagus, tapi belum cukup bagus gitu loh. Oke, nah dari sini kita belajar kosakata. Kalian tinggal catat aja. Nah, kemudian kalau kalian mau belajar readingnya, kalian mesti harus siapin audionya, sehingga nanti kalian akan mengacu ke situ. Dengerin, baca. Saya akan baca sekali lagi. Tapi kalau kalian dengar ini, cara baca saya beda karena saya lebih ke American accent. Gitu. Kalau kalian mau ini, kita dengar dari awal sampai akhir. Tapi ini pelan banget sih. Tuh kalau dari sini. The big street, with its cafes and shops and people, was behind them now. They walked slowly. It was quiet. Away from the cars and the noise, Kim was excited. She held onto Dave's hand. They were in a narrow street of tall houses and small shops. They heard a radio through an open window. A woman singing. Kim stopped and listened, but she did not understand the words. Her Spanish was good, but not very good. Oke, saya akan bacain, tapi versi saya sendiri, American accent, karena itu British banget, saya nggak bisa. Oke. The big street, with its cafes and shops and people, was behind them now. They walked slowly. It was quiet. Away from the cars and the noise, Kim was excited. She held on to Dave's hand. They were in a narrow street of tall houses and small shops. They heard a radio through an open window. A woman singing. Kim stopped and listened, but she did not understand the words. Her Spanish was good, but not very good. Oke, jadi usahain selalu ada audionya gitu. Kalau kalian mau baca, sehingga nanti kalian bisa compare gitu. Coba deh kayak gimana sih, bisa nggak? Atau kalau yang paling misalnya kalian bisa pakai Google Translate. Tapi memang kalau Google Translate agak kayak ini ya, kayak robot gitu. Tapi lumayan lah daripada nggak ada gitu, nggak ada contoh gitu. Daripada kalian malah ngaco sendiri gitu. The big street with its cafes and shops and people was behind them now. The big street with its cafes and shops and people was behind them now. Kan? Kalian bisa lah ngikutin kayak gitu. Jadi oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kalian udah semakin ngerti, sebenarnya Google Translate ini ketika dengerin begini, untuk tahu aksennya seperti itu akan sangat membantu sekali gitu. Oke, nah saya rasa cukup dulu. Di video yang berikutnya kita akan lanjut lagi halaman berikutnya, dan di video yang berikutnya halaman yang berikutnya, di video yang berikutnya halaman yang berikutnya. Ini kebetulan ada gambar-gambarnya juga, jadi kalian lebih bisa situasinya seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi, talk to you soon. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan aja, tinggalkan komen. Kalau saya sempat dan bisa balas, insya Allah akan saya balas. Talk to you soon and bye now.